Assalamualaikum, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa bahaya banget. Yep, kebiasaan menunda-nunda. Apalagi kalau yang ditunda itu niat baik. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kita ngomong, nantilah, nanti aja berubahnya? Atau nanti deh kalau udah siap baru aku jadi lebih baik? Kayaknya sering banget ya. Ini pertanyaan yang nusuk banget, karena perangkap kata nanti ini, wah itu musuh kita bersama. Oke, ayo kita bongkar lebih dalam lagi. Kita tuh sering banget loh kejebak di pikiran kayak, nantilah ibadahnya dirajinin kalau kerjaan udah beres. Atau, nanti deh jadi orang baik kalau umur udah lebih matang. Ini tuh kayak tipuan pikiran, seolah-olah diri kita di masa depan itu bakal jadi superhero yang lebih siap dan lebih semangat. Padahal, masalahnya adalah, kita kan nggak pernah ada jaminan kalau nanti yang kita tunggu-tunggu itu beneran bakal datang ya kan? Nah, akibat dari hobi menunda ini ternyata serius banget teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan udah kasih kita peringatan yang sangat jelas, peringatan tentang penyesalan yang luar biasa dalamnya, yang bakal dirasain di akhir hayat kalau kita sia-siain waktu yang kita punya sekarang. Coba kita resepi ayat ini. Di surat Al-Fajr ayat 24, Allah berfirman, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Yang artinya, alangkah baiknya andai dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Perhatikan deh kata-katanya, li hayati, untuk hidupku. Ini nunjukin kesadaran penuh kalau amal baik itu investasi kita yang paling nyata untuk kehidupan abadi nanti. Dan yang bikin merinding, penyesalan ini tuh bukan cuma buat orang-orang yang jauh dari agama, bukan. Ini bisa menimpa siapa saja, termasuk kita yang ngerasa udah beriman, tapi hobinya yaitu tadi, menunda kebaikan. Terus gimana dong caranya biar kita nggak sampai nyesel kayak gitu? Nah, alhamdulillah Rasulullah Muhammad SAW udah ngasih kita resepnya. Peta jalan yang keren banget buat menghargai apa yang kita punya. Sekarang juga. Ini dia nasihatnya, praktis banget dari hadis riwayat Al-Hakim. Beliau bilang, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa aja tuh? Pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Keempat, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang terakhir dan paling penting, hidupmu sebelum datang kematianmu. Coba deh pikirin, kelima hal ini kan modal yang kita pegang sekarang kan? Nah, ini dia poin utamanya. Semua pengingat ini tujuannya bukan buat nakut-nakutin loh, tapi buat menyadarkan kita, hey, hari ini, detik ini juga, kita masih pegang kendali, kita masih punya kesempatan. Kesempatannya masih ada di tangan kita. Terus mulainya dari mana? Gampang, jangan nunggu momen yang pas, yang sempurna. Karena itu mungkin nggak akan pernah ada. Mulai aja, sekarang juga dari sini. Apapun yang kita bisa, sekecil apapun itu, nggak masalah. Bingung mau mulai dari mana? Oke, coba deh dari hal-hal yang dekat sama kita. Mungkin perbaiki sholat kita, coba lebih khusyuk dikit, atau paling nggak tepat waktu. Atau coba mulai sedekah, nggak perlu besar kok, seadanya aja. Buka Quran, baca 1 ayat aja sehari, itu udah bagus banget. Atau yang paling simpel, bikin orang tua kita senyum hari ini. Ini semua adalah langkah nyata yang bisa kita lakuin, bukan nanti, tapi sekarang. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau ajak kita semua merenung sebentar. Coba tanyain ke diri sendiri. Apa sih niat baik yang lagi saya tunda-tunda hari ini? Mungkin mau minta maaf sama seseorang? Atau mau mulai kebiasaan baik? Atau justru mau ninggalin kebiasaan buruk? Ingat ya teman-teman, sesuatu yang kita anggap sepele buat ditunda hari ini, bisa jadi itulah sumber penyesalan terbesar kita nanti. Jadi, jangan biarkan kata nanti mencuri kesempatan emas kita hari ini. Yuk, mulai sekarang. Allahu Ta'ala a'lam bissawab.